Ya, kembali di siaran pendidikan interaktif dengan tema kita kali ini yaitu unsur, senyawa, dan campuran. Adik-adik, kita tadi sudah mulai membahas unsur dan senyawa, sekarang masuk ke molekul air. Nah, ini nih Pak, yang ada atom-atomnya. Mohon diteruskan. Ya, sepertinya menakutkan nanti kalau gitu. Sepertinya ya. menakutkan. Oh, Tapi gini ini deh enak, Pak, ya. biar nggak menakutkan, saya punya tayangan dulu nih, yang bisa menyegarkan kembali ingatan adik-adik mengenai unsur, senyawa, dan campuran. Yang adik-adik, mari kita saksikan bersama-sama tayangan berikut ini. Gia ada masalah. Maaf Kak Budi, kenapa? Kak Budi tanya, apa Gia lagi ada masalah? Dari tadi kakak perhatikan, Gia melamun terus. Apa Gia lagi mempunyai masalah? Oh, tidak Kak. Ini hanya saja Gia tertarik dengan pelajaran di sekolah tadi. Bukankah ini termasuk ke dalam campuran, Kak? Campuran? Oh, jadi begitu. Ya iyalah, namanya juga es campur. Kak Budi bisa saja. Kak Budi kan kuliah jurusan kimia. Pasti mengerti maksud Gia. Ya. Kakak mengerti maksud kamu. Tadi kakak cuma bercanda kok. Kamu benar, Gia. Itu merupakan campuran. Bahkan sendok yang kamu pegang, itu pun merupakan campuran. Sendok ini, Kak. Kenapa keras, Kak? Campuran itu tidak selalu bersifat cair seperti es campurmu itu. Gia, sifat-sifat campuran itu bermacam-macam. Ada yang berbentuk padat, dan ada pula yang berbentuk gas. Oh, gitu ya, Kak? Iya, dalam kehidupan sehari-hari pun kita bisa mendapati banyak sekali campuran. Contohnya, udara yang kita hirup ini. Lalu, kalau sendok ini, Kak? Sendok adalah kuningan. Kuningan adalah logam yang terbuat dari tembaga dan zinc. Oh iya, Gia ingat. Ada campuran yang memiliki sifat-sifat zat penyusun yang mudah dikenali dan ada yang tidak. Kalau tidak salah, namanya adalah campuran heterogen dan campuran homogen. Kamu benar sekali, Gia. Campuran memang dibagi menjadi dua macam, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Kalau pengertian campuran itu sendiri apa, Kak? Campuran adalah gabungan dua atau lebih zat murni yang terjadi secara fisis tetapi tidak bersenyawa. Komposisi pada campuran tidak tetap. Gia, perbandingan massa zat penyusunannya bisa berubah-ubah. Misalnya, es campur yang kamu buat itu, komposisi gulanya bisa berubah-ubah sesuai dengan selera kamu kan? Tetapi, perubahan komposisi itu tidak berpengaruh banyak, kecuali pada rasa manis es campurmu itu. Dengan kata lain, perubahan komposisi pada campurannya hanya berpengaruh pada tingkat kepekatannya saja. Iya, tadi itu tayangannya mengenai campuran. Saya jadi aus, Pak, ngeliatnya. Masih pagi. Udah aus. Itu gabungan dari, tadi macam-macam ya es campur ya. Yeah. Jadi bedanya campuran sama tadi senyawa yang juga gabungan unsur tuh apa, Pak? Ya, baik. Nanti kita akan pelajari ya. Ini bapaknya doyan bikin penasaran nih. Campuran, beberapa senyawa yang bercampur. Kalau senyawa, beberapa unsur yang bercampur. Sebenarnya campuran juga. Nah, kenapa kok namanya senyawa bukan campuran? Ya, tadi sebenarnya sudah disampaikan ya dalam tayangan tadi. Ada kalau perhatikan tadi ya, bahwa pada campuran antara senyawa-senyawanya itu tidak terikat dengan sebuah reaksi kimia, tidak terikat dengan sebuah perbandingan tertentu. Misalnya air dengan gula. Air itu senyawa tadi, gula juga senyawa. Dicampur. 1 gelas air diisi dengan 1 sendok gula, diaduk, tercampur, rasanya manis. Ada orang yang ingin lebih manis lagi, campur lagi 1 sendok lagi. Boleh dan bisa.
terjadi. Tetap namanya larutan gula, tapi manisnya seperti apa terserah, kita kadang nggak ada Dan perbandingannya. itu bisa ya, Pak? terjadi. Jadi mau seperempat gelas itu dimasukkan gulanya, kemudian diaduk juga bisa terjadi. Itu namanya campuran. Jadi tidak ada aturan perbandingan antara air dengan gulanya, gitu. Nah, berbeda dengan air. Nah, sekarang kita saksikan berikut Kembali ini ke ya. molekul air yang tadi. Nah, kalau air ini kan tadi gabungan beberapa unsur, ya. Unsur yang ada di sini adalah unsur oksigen dan unsur hidrogen. Ini wujud atau bentuk dari molekul air itu seperti ini. Jadi yang Oksigen merah itu yang gede itu, ya, kan H2O. Jadi yang merah ini oksigen. oksigen. Atom oksigen. Haknya ada 2. Ya, hanya ada 2. Jadi bentuknya seperti ini, ya. Nanti kalau di perguruan tinggi, nanti kalian akan mempelajari lebih lanjut ini berapa derajat dan sebagainya, ya. Oke, nah, jadi gabungnya ini tidak bisa hidrogennya Asal dicampur gitu aja. asal ngumpul-ngumpul di sini rame-rame, tidak bisa. Ada satu perbandingan tertentu. Sekarang kita lihat nih, ada yang namanya elektrolisa air. Menguraikan molekul air H2O menjadi molekul gas oksigen dan molekul gas hidrogen. Itu bisa. Ya, karena air itu terdiri dari unsur oksigen dan unsur hidrogen. Elektrolisa Ya kan? berarti menggunakan listrik. Nah, ya, Pak, ya? elektrolisa air ini itu menguraikan oksigen. supaya menjadi molekul, menjadi unsur-unsurnya, Hidrogen ini. ya. Tetapi dengan pertolongan listrik, ya. Maka elektrolisa air. Sekarang seperti ini kita lihat ya. Jadi ini ada air, masukkan bejana, Iya. kemudian air juga dimasukkan ke dalam tabung reaksi, Tabungnya dua, ya. Ini penuh, ya, penuh, kemudian dibalik. Kemudian di sini kita kasih lempeng tembaga, sini lempeng tembaga, kemudian ini kasih kabel, gitu ya, ini kasih kabel. Nah, kedua ujung kabel ini kita hubungkan dengan sumber tegangan, misalnya batu baterai. Jadi adik-adik bisa mencoba ini. Bisa dicoba di Ya, rumah nih, Pak? Silahkan coba di Kira-kira rumah. berubah menjadi kita apa tunggu sampai sekian lama, maka adik-adik akan melihat di sini akan ada gelembung-gelembung naik ke sini. Di sini juga ada gelembung-gelembung naik ke sini. Terus lama-kelamaan, maka gelembung-gelembung itu akan mendesak air menjadi turun. Ini juga demikian, ya. Ternyata gelembung-gelembung ini adalah gas. Dan kita lihat gas oksigen itu separuhnya, volumenya ini separuh dari gas hidrogen yang terjadi. Ya, di sini gas hidrogen. Jadi membedakannya sini gas oksigen. tinggal lihat yang lebih Ya. banyak, itu berarti Ya, kayak hidrogennya ya. Nah, adik-adik bisa melihat gimana kalau misalnya sampai lama, maka bisa sampai oksigennya sampai di sini, ya, nanti hidrogennya sampai sini gitu ya. Jadi hidrogen dan oksigennya terpisah di dalam air ini, ya. Kalau kemudian kita tutup sini kemudian dibalik, nah adik-adik berarti bisa Sudah mendapatkan memperoleh oksigen. oksigen dan memperoleh hidrogen, gas hidrogen. Ini mudah terbakar. Nah, ini contoh sebuah reaksi kimia, ya. Berarti ini reaksi kimia bukan? Karena di sini sifatnya sudah menjadi berbeda, timbul zat baru, air H2O menjadi oksigen dan hidrogen. Tadi kita sudah bahas. Berarti ini reaksi kimia, tetapi memerlukan bantuan dari listrik. Nah, lalu terjadi apa sih di sono-sononya, ya, dalam peristiwa reaksi kimia Di itu? sono-sononya Ya, itu maksudnya di molekulnya proses kimia ya, Pak? dalam reaksi elektrolisa air itu terjadi begini. Ini molekul Masih air, air, ya. ini molekul air. Ini apa tadi yang merah? Itu Oksigen, ya. Ini oksigen. Yang kuning ini adalah hidrogen. Posisinya seperti ini. Dalam reaksi kimia, ya, rupanya ketika dialiri listrik, ternyata mereka terurai, ya, menjadi seperti ini, terus berubah. Nah, kemudian dia mengumpul menjadi seperti ini. Jadi sekarang oksigen dengan oksigen berkumpul, hidrogen dengan hidrogen berkumpul. Ini menjadi apa ini? Ini oksigen, ini oksigen. Maka menjadi molekul gas oksigen. Ya, ini molekul hidrogen terjadi di sini. Ada 2 molekul gas hidrogen. Ya, jadi ini atom hidrogen, molekul hidrogen. Atom hidrogen, satu ini, atom hidrogen berikat di sini, mempunyai ikatan kimia menjadi
gas hidrogen, menjadi molekul gas hidrogen. Ini juga demikian ya. Ini atom oksigen berikat dengan O2. secara kimia ya, mengikatkan diri secara kimia. Ini menjadi molekul gas oksigen atau O2 ya, maka rumusnya menjadi O2 karena O-nya ada 2. Jadi kalau ozon O-nya ada 3 gitu ya, mengikatkan diri dalam sebuah reaksi kimia. Ingat, harus dalam reaksi kimia. Kalau dicampur lebih dari itu, dia selalu juga akan berkumpulnya seperti ini. Selalu oksigen berdua-berdua, selalu hidrogen berdua-berdua. Itu sifatnya, menjadi unsur H2 ya. Jadi kalau kita lihat misalnya ada 4 atom hidrogen, Tetap kalau berkumpul gitu. itu nggak mau berempat gitu. Jadi selalu dia mengikatkan berdua-berdua. Nah, ini namanya molekul unsur. Ini molekul unsur, ini juga molekul unsur ya. Jadi ini unsur, kalau air itu molekul ya. Jadi molekul gas oksigen, molekul gas hidrogen. Ini terdiri dari 2 atom oksigen, ini terdiri dari 2 atom hidrogen ya. Jadi ini unsur atau molekul unsur, ini atom ya, ini atom. Jadi unsur kalau begitu terdiri dari atom-atom. Masih bisa dibagi lagi berarti. Oke, ini molekul. Jadi molekul itu terdiri dari atom-atom. Nanti adik-adik akan membedakan molekul-molekul itu ada yang sejenis seperti ini, oksigen semua, ini hidrogen semua. Tapi bagaimana dengan air tadi? Ada oksigennya, senyawa dong, ada hidrogennya, maka namanya molekul senyawa. Molekul juga karena merupakan gabungan beberapa atom, ya kan? Tapi karena terdiri dari beberapa jenis atom, maka namanya senyawa. Kalau hanya satu jenis, ini oksigen semua, ini itu hidrogen unsur semua, maka namanya molekul unsur. Ya, jadi sekarang sudah jelas ya. Sudah jelas pasti. Kalau gitu, apakah unsur? Jadi unsur di sini merupakan zat tunggal. Ya, yang paling sederhana, tidak bisa lagi dipecah lagi. Kalau dipecah lagi nggak bisa, ya. Masih dapat diuraikan. Nah, tidak dapat diuraikan tidak lagi. dapat ya ini? Ya, tidak dapat diuraikan lagi yang karena 2 sudah itu, bagian yang terkecil. Yang ya, artinya gini, makanya namanya zat tunggal. Artinya kalau sampai dipecah lagi, namanya sudah bukan unsur itu lagi. Namanya misalnya hidrogen H2, itu molekul gas H2. Tapi kalau dipisah, namanya sudah bukan molekul unsur. Namanya itu sudah atom. Atom yang ya, H-nya sudah satu atom. aja itu ya. Oke. Nah, ini terdiri dari satu jenis atom saja. Bedakan dengan senyawa. Senyawa memang zat tunggal. Seperti tadi, gula masih tetap manis, sampai kecil pun masih manis. Masih dapat diuraikan lagi, diuraikan menjadi unsur-unsur, ya. Ya, senyawa itu masih dapat diuraikan lagi menjadi unsur-unsurnya. Karena senyawa merupakan beberapa unsur, ya, terdiri dari beberapa unsur. Ingat, senyawa terdiri dari beberapa unsur, dan unsur-unsur yang berikat di situ itu dengan menggunakan reaksi kimia. Kalau campuran tadi tidak ada reaksi kimianya, ya. Di sini dengan reaksi kimia, sehingga perbandingan unsur-unsurnya tertentu. Misalnya nih, contoh nanti ya, contohnya ini. Sebentar. Ya, misalnya ini. Contoh molekul air. Perbandingan volume air. Dalam air, kalau kita uraikan melalui elektrolisa air tadi, oksigen banding hidrogen, volumenya itu 1:2. Itu selalu. Perbandingan masanya, massa oksigen banding massa hidrogen yang terjadi kalau kita membuat elektrolisa air, itu selalu 8:1. Gitu. Jadi kalau misalnya begini, volume nih, hidrogen dan oksigen kita campur. Kalau oksigennya 1 liter, hidrogennya 1 liter. Kalau dicampur, kalau direaksikan menjadi reaksi kimia, menjadi air, maka yang menjadi air itu hanya
setengah dari si Iya, oksigen ini ya Pak iya, ya, gitu otomatis. Jadi hidrogennya habis, tapi oksigennya masih sisa setengah liter. Jadi yang 1 liter hidrogen, yang setengah liter oksigen, baru mereka bercampur, ya, karena volumenya selalu 1:2. Sehingga dalam reaksi ini akan ada sisa gas oksigen yang setengah liter. Jadi tidak mau. Nah ini berbeda bukan dengan air gula tadi? Iya, kalau tadi Ya, campuran air segelas, pasti nyampur ya, iya, berapa gula 1 perbandingannya. sendok mau nyampur, Manis. gula 2 sendok mau nyampur, setengah sendok, setengah gelas mau nyampur, karena itu campuran sehingga tidak mempunyai perbandingan volume, perbandingan massa dari zat-zat yang bercampur itu. Tetapi pada molekul senyawa dia mempunyai perbandingan yang tertentu, ya, perbandingan massa maupun volumenya. Jadi oksigen banding hidrogen massanya itu selalu 8:1. Itu kalau kita buat elektrolisa air, gas-gas yang terjadi selalu perbandingannya itu. Kalau hidrogennya juga kebanyakan pasti akan terbuang Iya, sendiri akan ya. terbuang. Demikian juga oksigennya, ya. Nah, unsur-unsur Jadi itu ini contohnya apa aja sih Pak? ya, baik, kalau begitu contoh unsur ini kita lihat ya. Emas itu unsur. Ya, perak, aluminium, besi, oksigen, hidrogen itu unsur semua. Helium, belerang, kalsium, kalium, barium, karbon dan sebagainya banyak sekali. Itu merupakan unsur. Nanti akan ada banyak unsur. Nanti adik-adik di SMA akan pelajari ada yang namanya daftar unsur yang ada di alam. Nanti ada ya. Oh, saya ingat dan banyak sekali. menghafalnya. Sehingga susah kita menghafalnya. Oleh karena itu nanti berdasarkan karakteristiknya, unsur-unsur itu nanti disusun dalam sebuah namanya daftar periodik. Nanti kita akan kasih contohnya. Nah sekarang contoh senyawa. Contoh senyawa ini air misalnya, gula. Nah air kenapa? Terdiri Tadi dari yang, hidrogen dan oksigen. Gula ini ada karbon, hidrogen, oksigen. Garam, misalnya garam dapur, ada Na, ada kalsium, ada NaCl ya. Itu contoh-contoh itu senyawa. contoh asam cuka, ini ada H2COOH. Jadi ada oksigennya, ada hidrogen gitu. Asam sulfat, ada H-nya, ada S-nya, ada O-nya gitu ya. Ada kalium iodida, ada kalium dengan iodida. Nah, itu ada contoh itu senyawa, contoh unsur, kita sudah melihat semuanya ya sampai campuran. Saya sudah mulai mengerti, ada di rumah sepertinya pasti mengerti, tapi apabila masih punya pertanyaan jangan ragu-ragu untuk menghubungi line telepon interaktif bebas pulsa kami di 0800 140 3046. Siaran interaktif akan segera kembali dan semakin menarik nih, jadi jangan kemana-mana.